Kawan IP, kembali lagi di Kabar Sepekan yang akan memberikan informasi menarik dari seluruh unit di PLN Indonesia Power. Berbicara tentang energi baru terbarukan, jika minggu lalu Kabar Sepekan hadir di acara Global Hydrogen Ecosystem, kali ini Kabar Sepekan hadir di acara Solartech Indonesia 2025 yang merupakan pameran solar yang terbesar se-Asia Tenggara. Mau tahu selengkapnya? Tetap di sini ya, bersama saya, Irma. Inilah Kabar Sepekan. Empower Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam tegukan kopi. adalah Oma Anggrek. Inilah Kabar Sepekan. Nah, kalau PLN IP, Solartech Indonesia 2025 ini menghadirkan perusahaan-perusahaan papan atas dari 25 negara di dunia. Tentunya ini menjadi kesempatan emas bagi PLN IP dan anak usahanya untuk memperluas jaringan dan mengenalkan produk panel surya kepada pelaku bisnis lainnya dan masyarakat luas. Nah, sebelum kita lanjut, ada informasi penting nih. PLN IP Services mengembangkan bisnis beyond KWH dengan mengelola 60 pembangkit di dalam dan di luar negeri. PLN Indonesia Power Services menjadi motor penggerak keberlanjutan bisnis PLN Indonesia Power atau PLN IP sebagai subholding generation company terbesar di Asia Tenggara. Berorientasi pada pengembangan listrik masa depan, salah satu anak usaha PLN IP tersebut telah mengelola pembangkit yang ada di dalam dan di luar negeri. PLN Indonesia Power Services kini telah berusia 27 tahun, menjadi anak usaha yang berperan dalam memberikan pelayanan pengolahan pembangkit listrik. Hal ini sesuai dengan salah satu pelaksanaan pilar PT PLN Persero, yaitu pengembangan bisnis di luar produksi listrik atau Beyond KWH. PLN Indonesia Power Services juga memainkan peran penting dalam percepatan transisi energi menuju target net zero emission pada tahun 2060. Sekaligus berkontribusi pada langkah besar PT PLN Persero untuk menjadi top 500 global company dan perusahaan solusi energi pilihan pelanggan. PLN Indonesia Power Services menghadirkan layanan maintenance, repair, dan overhaul atau MRO sebagai solusi pemeliharaan dan perbaikan menyeluruh untuk memastikan performa optimal pembangkit listrik. PLN Indonesia Power Services juga telah dipercaya untuk mendukung proyek internasional, salah satunya di Vietnam melalui kerjasama dengan EVN-NPS untuk inspeksi turbin dan generator di Thermal Power Plant Ngison dan Thermal Power Plant Haipong. Selain Vietnam, layanan MRO juga telah menjangkau Malaysia dan Kamboja. Kawan PLN IP, saat ini saya sudah berada di booth PLN Indonesia Power dengan proyek-proyek surya panel dari PLN IP Services dan PLN Indonesia Geothermal. Untuk lebih jelasnya, kita tanya-tanya jupennya yuk. Halo, selamat siang Mas Ronald. Selamat siang. Iya. Mas, bisa dijelaskan nggak hari ini produk-produk apa aja sih yang disampaikan IP Geothermal ya atau Indonesia Geothermal kepada masyarakat? Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ronald dari PT PLN Indonesia Geothermal. Hari ini senang sekali saya berada di sini di exhibition yang sangat meriah ini. Kami menawarkan produk-produk dan bisnis terutama dari PLN Indonesia Geothermal. Kami menjelaskan bahwa kami bergerak di bidang geothermal dan kami juga mempunyai core competencies dan cukup bersaing di dunia solar energy seperti itu. Dan juga kami menawarkan kepada calon customer dan calon mitra bahwa kami juga mempunyai beberapa skema bisnis yang bisa kami bangun dengan mereka, dan harapannya juga mereka tertarik menjalin bisnis di masa depan bersama kami. Oke, terima kasih Mas Ronald. Ya. Baik, nah kawan PLN IP, sekarang kita beranjak ke PLN Indonesia Power Services ya. Halo, selamat siang Mas Hafiz. Halo Mbak. Ya Mas, boleh dong cerita hari ini PLN Indonesia Power Services bawa produk apa aja sih yang disampaikan di pameran hari ini? Nah, untuk kegiatan hari ini itu cukup menarik ya, karena dari PLN IP Services itu menyampaikan tentang awareness PLTS di instalasinya seperti apa, terus kita juga menyediakan
engineeringnya, procurement sampai construction-nya. Jadi customer tuh lebih paham apa yang nanti akan diinstal seperti itu. Terus harapannya apa nih Mas dari PLN Indonesia Power Services sendiri gitu di event hari ini? Harapannya dari IP Services tentunya masyarakat tuh lebih aware tentang PLTS, tentang yang pentingnya energi terbarukan itu seperti apa, menjaga lingkungan, dan tentunya kedepannya diharapkan masyarakat tuh lebih banyak menggunakan PLTS baik di perumahan maupun di perkantoran, tentunya untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengeluaran juga seperti itu. Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Kawan PLN IP, kita beranjak ke informasi kedua. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025, karyawati UBP Cilegon dan UBP Priuk tampil memukau dalam balutan kebaya nasional. Perayaan Hari Kartini di PLN Indonesia Power UBP Cilegon bukan hanya menjadi ajang tampil cantik dalam busana tradisional. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momen refleksi tentang peran strategis perempuan dalam dunia kerja, pembangunan bangsa, dan pelayanan publik. Sama halnya dengan UBP Cilegon, dalam semangat memperkuat peran perempuan dalam dunia kerja dan mendorong kesetaraan gender di lingkungan perusahaan, UBP Priuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi buku saku Sri Kandi, panduan bagi para Sri Kandi PLN Group untuk berperilaku sesuai harapan perusahaan. Dengan berpedoman pada tata nilai akhlak, acara ini dihadiri oleh Sri Kandi PLN Indonesia Power UBP Priuk dengan tujuan membangun pemahaman bersama terkait peran strategis perempuan dalam membangun bangsa serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Nggak lengkap rasanya kalau di booth PLN IP nggak ada kopinya. Ini dia Wanaka Kopi dari UBP Kamojang. Rasanya kopi banget. Beralih ke informasi ketiga, percepat akselerasi electricity, PLN Indonesia Power gandeng Vestas Denmark untuk kembangkan renewable energy. PLN Indonesia Power kembali membuktikan komitmennya dalam percepatan transisi energi hijau melalui penandatanganan MOU regarding cooperation on joint study for exploring potential development opportunities to meet green electricity demand in Indonesia antara PLN Indonesia Power dan mitranya Vestas dari Denmark. Tidak hanya bekerja sama dalam pengembangan renewable energy, kedua perusahaan juga akan bekerja sama dalam konservasi dan efisiensi energi. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama antara kedua negara, Indonesia dan Denmark yang menginjak usia 10 tahun. Pada kesempatan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen juga menandatangani Letter of Intent atau LOI yang memperkuat kerjasama antar kedua negara ke depannya. Itulah informasi utama yang telah kami rangkum untuk episode kali ini. Semoga dengan banyaknya event-event seperti ini, banyak masyarakat Indonesia menjadi tergerak untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Tentunya untuk masa depan kita semua. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like semua media sosial PLN Indonesia Power. Saya Irma Rusdiana, undur diri. Sampai bertemu di kabar sepekan selanjutnya. Salam energi of Ting. Inilah kabar sepekan.